Selamat datang di channel Novel Stories Donghua. Tidak usah basa-basi dan langsung ke alur ceritanya. Episode ke-61 dengan judul Aura Pelihat Semua. Langsung ke dalam alurnya. Selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, saya telah mempelajari garis ini. Saya ingin tahu siapa yang menghancurkan sekte Donglin saya dan apa pendapatnya. Sekte Donglin saya tidak pernah memasuki perselisihan dengan dunia dan selalu memiliki aturan sekte yang ketat. Murid jarang keluar, apalagi membuat perselisihan dengan orang lain. Bahkan saya punya banyak teman dan hanya berfokus pada kultivasi. Meski begitu, sekte Donglin, rumah saya, hancur. Saya pergi ke Grand Empyrean untuk membantu saya melakukan ramalan. Tetapi bahkan mereka tidak bisa mengisahkan penyebab kehancuran sekte Donglin saya. Saya mengunjungi 5 Grand Empyreans dan bahkan guru kekaisaran, tetapi tidak ada dari mereka yang bisa menemukan apapun. Hanya guru kekaisaran yang batuk seteguk darah selama ramalan, dan matanya dipenuhi dengan ketakutan. Namun, ketakutan itu berlangsung sesaat dan kemudian digantikan dengan kebingungan. Dia bingung selama 3 hari, dan aku mengawasinya selama 3 hari itu. Ketika dia sadar, dia lupa apa yang telah dia bagi saya. Seolah-olah kekuatan tak terlihat telah menghapus ingatannya tentang 3 hari ini, pria tua itu bergumam ketika matanya yang sedih mengungkapkan kebencian dan kegilaan yang tak terbayangkan. Aku tidak bisa mengerti tablet batu itu, tapi aku mencetak tulisan tangan itu ke dalam jiwaku. Itu satu-satunya petunjuk saya untuk menemukan orang itu. Setelah sekian lama, dia berkata dengan suara kuda, "Apakah kamu ingin melihat tablet batu?" Wang Lin mengangguk dengan tenang. Lelaki tua dengan mata tertutup itu sepertinya bisa melihat anggukan. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. Dengan ini, aura kematian dengan cepat memenuhi kuil. Seolah-olah kuil itu telah berusia tak terhitung tahun. Itu berubah dari kemuliaan menjadi kebusukan. Kuil itu tertutup debu dan ada celah di pilar. Bahkan 3 patung di belakang lelaki tua itu berubah dan menjadi rusak. Retakan muncul di tanah di bawah pria tua itu, menunjukkan tanda-tanda kehancuran. Angin pembusukan ini menyebar ke seluruh sekte Donglin, dengan kuil sebagai pusatnya. Di luar kuil, alun-alun rusak dan pembusukan menyebar. Gunung-gunung tidak lagi hijau dan menjadi mati. Airnya mengering dan air yang tersisa mengeluarkan bau busuk. Para murid Donglin Sekte, termasuk 2 pembudidaya Golden Exalt, menghilang tanpa jejak. Seluruh Donglin Sekte menjadi tanah mati. Hanya mayat-mayat seperti kerangka yang memenuhi seluruh sekte. Liu Jinbiao berdiri di luar kuil dan menatap segala sesuatu di hadapannya dengan tercengang ketika murid-muridnya menyusut. Sekarang dia tahu mengapa dia memiliki perasaan yang aneh. Di sampingnya adalah kerangka yang tampaknya menatapnya atau di langit. Sebuah tablet batu besar yang berdiri di luar kuil Donglin tersapu oleh angin peluruhan. Tingginya lebih dari 1000 kaki dan tampaknya muncul entah dari mana. Ada sederet kata dalam darah di tablet batu. Kunci harta surga dan segel dunia bawah. Mereka yang tidak mencapai dao sejati akan tenggelam ke lautan penderitaan dan selamanya kehilangan jalan dao sejati. Ikuti jalan dao sejati. Petik 2. Kata-kata yang ditulis dengan darah tidak lagi merah cerah tetapi telah lama mengering menjadi coklat gelap. Aura teror menyebar dari tablet batu dan menyelimuti seluruh Donglin Sekte. Langit gelap seolah-olah tangan besar telah menutupi matahari di atas Sekte Donglin. Seolah-olah kekuatan ini membutakan langit sendiri. Ini adalah tablet batu, pria tua itu menatap tablet batu di luar kuil di belakang Wang Lin. Wang Lin berbalik dan menatap tablet batu. Ketika dia melihat tablet batu, gemuruh yang menggema bergema di dalam kepalanya. Dia telah melihat tablet batu ini sebelumnya. Dia telah melihatnya di dalam 7 kerajaan berwarna di dunia gua.
Dia awalnya berpikir bahwa tablet batu di alam 7 warna adalah sesuatu yang Sovereign telah buat, tapi sepertinya itu sama sekali berbeda dari yang dia harapkan. Yang mengejutkan Wang Lin adalah tulisan tangan dari kata-kata di tablet batu. Semakin dia melihat, semakin akrab rasanya. Seolah-olah dia melihat seseorang secara pribadi menulisnya. Tulisan tangan bisa ditiru, tetapi aura dari tulisan tangan itu sangat sulit ditiru. Wang Lin tidak hanya akrab dengan tulisan tangan, tetapi dia juga akrab dengan aura tulisan tangan. Semua, all sir. Wang Lin kaget. Bagaimana dia bisa melupakan aura ini? Ini adalah orang yang sangat ia takuti di dunia gua. Orang ini adalah bagian dari Heavenly Dao, dan dia sudah dihancurkan oleh Wang Lin, tetapi Wang Lin curiga bahwa All Seer tidak mati. Tulisan tangan dan aura di sini tidak sama dengan yang ada di loh batu di dalam 7 kerajaan berwarna. Namun, penampilan tablet batu menyebabkan pemahaman Wang Lin tentang dunia gua menjadi kabur. Dunia gua, benua astral abadi, sekte Donglin, satu-satunya hal yang menghubungkan 3 tempat adalah 7 dewa langit berwarna. Tapi jiwanya dibagi menjadi 3 dan mereka disegel olehku. Jiwa ketiga adalah Sudao. Aku bahkan datang ke sekte Donglin di dunia gua. Tapi kenapa garis ini muncul di sini? Tablet batu ini, mengapa dunia gua memiliki tablet batu ini juga? Apa yang sedang terjadi? Saat Wang Lin melihat tablet batu, kebingungan muncul di matanya. Siapa yang menghancurkan sekte Donglin dan meninggalkan tablet batu ini di sini? Tulisan tangan dan aura milik All Seer. Tetapi bagaimana dia sampai ke benua astral abadi dan mengapa dia menghancurkan sekte Donglin? Juga, Sovereign surgawi 7 warna. Saya pikir dia sudah mati, tapi apakah dia benar-benar mati? Dunia gua jelas tidak sesederhana itu. Rahasia macam apa yang tersembunyi di dalamnya? Saya pikir saya telah mempelajari segalanya pada waktu itu. Tetapi apakah yang saya pelajari hanyalah tepi dari kebenaran yang tersembunyi? Saya berdiri di puncak gunung dan berpikir saya melihat dunia, tetapi saya tidak tahu bahwa ada sepasang mata di langit di belakang gunung, memandangi dunia saya. Wang Lin langsung merasa kedinginan. Jika Anda telah melihat tulisan tangan dan aura ini dalam hidup Anda, tolong katakan padaku, suara kasar dan sedih pria tua itu bergema di belakang Wang Lin. Kamu harus memberitahu aku. Jika saya bisa membalas dendam, maka saya bersedia menjadi budak sampai saya mati bagi mereka yang memberi saya petunjuk. Pria tua itu berbicara perlahan dan kata-katanya dipenuhi dengan iman dan tekad yang mengejutkan. Setelah pria tua itu berbicara, dia melambaikan tangan kanannya dan angin sepoi-sepoi bertiup. Kuil kembali ke penampilan aslinya. Gunung itu masih hijau, airnya jernih, burung-burung bernyanyi, dan aroma bunga memenuhi sekte itu. Para murid yang tidak tahu mereka sudah mati hidup bahagia di sekte Donglin yang penuh dengan vitalitas. Tablet batu di luar kuil menghilang dan tumpukan tulang tidak bisa dilihat. Liu Jinbiao melihat di mana tablet batu itu berada, dan dia merasakan rambutnya berdiri. Ini, tempat sialan macam apa ini? Jantung Liu Jinbiao berdetak kencang saat dia melihat sekeliling. Ketika dia melihat beberapa murid Donglin Sekte, perasaan takut menjadi lebih kuat. Di kuil, Wang Lin tidak mengungkapkan kejutan apapun yang dia rasakan di dalam hatinya saat dia menjawab dengan tenang. Aku akan melakukannya. Orang tua itu memandang Wang Lin. Setelah waktu yang lama, dia menundukkan kepalanya dan menyembunyikan kesedihan dan kesepian di matanya. Namun, bahkan dengan kepala tertunduk, itu tidak bisa menghilangkan kesedihan ini. Orang tua itu berkata dengan suara serak, apakah Anda melewati sekte Donglin, atau apakah Anda datang dengan suatu tujuan? Saya ingin meminjam pul Donglin. Wang Lin menekan ombak di hatinya. Hal-hal ini memberinya perasaan aneh dan sekaligus mengejutkannya.
Dong Lin Pul, pria tua itu merenung sebentar dan kemudian mengangguk dengan lembut. Air di kolam Dong Lin terhubung ke jiwa yang disegel di Great Sage Kontinen. Jiwa yang disegel di sini bukanlah binatang buas, tetapi seorang pembudidaya asing. Orang ini kalah dari leluhur surgawi dan dimeteraikan di sini. Dia sudah lama mati, tetapi jiwanya tidak hilang. Sebaliknya, ia menyatu dengan sungai bawah tanah di benua itu. Dong Lin Pul adalah salah satu tempat yang mengalir dari. Seorang kultivator hanya bisa memasuki Dong Lin Pul 2 kali. Begitu Anda masuk untuk ketiga kalinya, Anda akan langsung mati. Tidak banyak orang luar tahu saya bahwa Dong Lin Sek memiliki Dong Lin Pul. Mereka yang tahu akan membayar harga yang besar untuk diizinkan memasuki kolam Dong Lin. Rumor di luar dan bahkan di dalam sekte mengatakan bahwa kolam Dong Lin dapat membantu membentuk tubuh esensi sejati, tapi itu salah. Jika itu yang terjadi, sekte Dong Lin saya akan lama menjadi sekte nomor 1 dari klan surgawi. Kami juga tidak akan bisa menyimpannya, dan kolam Dong Lin sudah lama diambil oleh Grand Empyrean. Meski begitu, itu telah menyebabkan banyak kekhawatiran, tetapi pada reputasi nenek moyang pertama Dong Lin Sekte, Grand Empyrean Dong Lin, dan fakta kolam tidak dapat dipindahkan, dan bagaimana efeknya melemah dengan berlalunya waktu, tidak ada yang datang untuk mencurinya. Petik 2. Grand Empyrean Dong Lin. Mata Wang Lin menyipit. Itu adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. 5 Grand Empyrean klan langit tidak abadi, dan beberapa jatuh. Nenek moyang generasi pertama saya Dong Lin Sekte adalah Grand Empyrean, tapi dia jatuh. Tidak ada yang tahu di mana tubuhnya pergi. Banyak orang telah mencari tubuhnya, termasuk beberapa Grand Empyreans kemudian, tetapi tidak ada yang bisa menemukannya. Ada rumor yang mengatakan bahwa jika seseorang dapat menemukan tubuh leluhur, adalah mungkin untuk menjadi Grand Empyrean tanpa melalui ujian di alam dewa abadi, tapi ini hanya rumor, kata lelaki tua itu dengan tenang. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak berharap Dong Lin Sekte memiliki latar belakang seperti itu, dan Grand Empyrean telah muncul di sekte sebelumnya. Efek dari Dong Lin Pul sangat lemah sekarang. Rumornya adalah itu dapat membantu Anda membentuk esensi tubuh sejati, tetapi efek nyata adalah menempatkan Anda dalam keadaan aneh dan kemudian Anda akan memiliki kesempatan tertentu untuk memahami esensi khusus yang dimiliki oleh pembudidaya asing. Jika gagal, itu hanya akan membuat esens kamu sedikit lebih kuat. Episode ke-62, dengan judul Gelembung Kehancuran, langsung ke dalam alurnya. Dong Lin Sekte dalam ilusi itu indah di bawah matahari pagi. Sinar matahari menutupi sekte dan menyebabkan bayangan di luar kuil Dong Lin terus menyusut. Anggota Dong Lin Sekte diam-diam membudidayakan. Mereka semua menyerap kekuatan dunia untuk mengolah tubuh mereka. Seluruh Dong Lin Sekte itu seperti gelembung yang ditiup oleh seorang anak fana. Itu bersinar terang di dunia tetapi juga rapuh. Seolah-olah itu bisa pecah dengan sentuhan tangan. Semakin indah sesuatu, semakin ilusi. Di gunung belakang ilusi ini, burung-burung bernyanyi dan aroma bunga melayang. Ada semburan raungan ceria dari binatang buas kecil, dan ada altar perkasa yang dibangun di sini. Altar ini seperti menara. Itu 10.000 kaki lebar dan 1.000 kaki. Itu terbuat dari batu biru dan mengeluarkan rasa dingin yang berbeda. Di atas altar, ada sebuah platform selebar 1.000 kaki, dan ada kolam kecil di tengahnya. Kolam renang tampak kering tetapi masih memiliki lapisan air yang dangkal. Riak bergema di air saat angin bertiup. Beberapa vegetasi melayang di permukaan dan bergerak bersama riak. Wang Lin berdiri di luar kolam dan menatapnya dengan bingung. Liu Jinbiao berdiri di belakang Wang Lin, dan matanya berbalik saat dia melihat sekeliling, tetapi ada ketakutan di matanya. Tempat sialan ini bukan yang kulihat sekarang. Mungkin ada kerangka di bawah kakiku. Genangan air itu tampak jernih,
Tetapi sebenarnya itu adalah air kotor dengan mayat yang merendam di dalam. Semakin banyak yang dibayangkan Liu Jinbiao, semakin ketakutan yang dia rasakan. Dia tidak takut pada mayat-mayat, tetapi dari yang tidak diketahui. Sambil takut akan hal yang tidak diketahui, dia tidak menyadari bahwa kebingungan di mata Wang Lin menjadi semakin kuat. Wang Lin menatap kolam renang dan merenung dalam waktu yang lama. Mengapa seperti ini? Wang Lin menutup matanya dan membayangkan Donglin Sekte dan Donglin Pool yang dia lihat dalam mimpi. Mengapa kolam Donglin ini benar-benar berbeda dari dunia mimpi yang diciptakan oleh 7 warna Celestial Sovereign? Kolam Donglin di memori 7 warna Celestial Sovereign juga ada di sini, tapi tidak ada altar dan itu adalah kolam besar. Namun, tempat ini, yang asli yang palsu, Wang Lin membuka matanya dan melihat sekeliling dengan tatapan yang bisa menghancurkan semua ilusi. Apa yang dilihatnya sangat berbeda dari sebelumnya. Ketika dia melihat altar, itu kuno dan tertutup retakan. Bahkan ada bercak darah kering di mana-mana. Di bawah tatapannya, daerah ini dikelilingi oleh aurea kematian. Ketika dia melihat kolam, tatapannya sedikit berkurang. Kolam tidak berubah. Selain dari genangan air, segala sesuatu di sekitarnya berubah. Ini harus menjadi kolam Donglin yang asli. Melihat altar, itu sudah ada sejak lama, tetapi jika demikian, mengapa itu berbeda dari memori 7 warna Celestial Sovereign? Jika tempat ini tidak pernah berubah, maka apa yang berubah adalah 7 warna Celestial Sovereign. Wang Lin diam-diam merenung. Ketika ia melangkah ke Donglin Sekte di benua astral abadi untuk pertama kalinya dan tidak dalam mimpi, lapisan kabut muncul di benaknya. Dia mulai mempertanyakan pemahamannya tentang dunia gua. Apakah aku benar-benar mengendalikan segala sesuatu di dalam dunia gua? Aura Olsir, loh-loh batu itu, ingatan palsu 7 warna Celestial Sovereign, rahasia macam apa yang tersembunyi dalam semua ini? Sekte Donglin ini bukan tempat biasa. Grand Empyrean Donglin muncul di sini dan kemudian jatuh. Bahkan tubuhnya tidak dapat ditemukan. Siapa yang menghancurkan seluruh sekte Donglin? Apakah itu Olsir? Apakah itu penguasa surgawi 7 warna? Atau apakah seseorang dengan koneksi mendalam ke dunia gua yang saya lewatkan? Wang Lin diam-diam merenung. Wang Lin menatap kolam Donglin untuk waktu yang lama sebelum dia mengambil napas dalam-dalam dan berjalan ke arahnya. Di luar kolam, dia melihat ke bawah ke permukaan air dan melihat bayangannya sendiri. Ketika dia melihat dirinya dengan rambut putih dan jubah putihnya, tubuhnya bergetar. Suara gemuruh bergema di benaknya dan dia sepertinya mengingat sesuatu. Satu hal yang sangat aneh. Saya biasa berspekulasi tentang hal itu, tentang Bed Deving surga saya. Mengapa 7 warna sovereign surgawi dapat mengambil surga menentang manik dari Grand Empyrean Daoyi dan guru tanpa menarik perhatian mereka? Mengapa di dunia gua, mimpi biru dan perusahaan, termasuk 7 warna Taois, bisa melihat bahwa aku memiliki Bed Deving surga, tapi di benua astral abadi, bahkan sekarang, tidak ada yang menyadarinya. Mengapa guruku, Xuan Luo, tidak melihatnya ketika dia pergi ke dunia gua? Mungkin dia melihat melalui itu tetapi tidak berbicara. Jika itu benar-benar terjadi, saya juga telah bertemu Grand Empyrean Daoyi. Kenapa dia tidak mengatakan apa-apa atau mencurinya? Aku lebih yakin mereka tidak melihatnya. Apa sebenarnya manik penantang surga? Siapa yang membuat kompas untuk surga menentang manik, dan apa gunanya? Mengapa beberapa orang di dunia gua melihat bahwa aku memilikinya, tetapi tidak ada seorang pun di benua astral abadi yang bisa? Ketika aku menyerap jiwa Kalajengking berkata, manik putih, apakah itu berarti ada manik hitam? Apa yang ada di dalamnya? Jika saya dapat menghubungkan masalah ini dengan penghancuran sekte Donglin,
mungkin saya akan tahu rahasia tersembunyi apa yang tersembunyi di dunia gua. Ekspresi Wang Lin berubah saat dia melihat sekeliling. Sebenarnya, saya punya metode lain untuk melihat apa yang terjadi pada Sekte Donglin yang menghancurkannya, tapi bahkan Grand Emperor tidak bisa menceritakannya. Bahkan guru kekaisaran bingung selama 3 hari dan kehilangan ingatannya. Bisakah saya melakukannya? Wang Lin ragu-ragu sejenak, tetapi segera, matanya dipenuhi tekad. Ini bukan hanya sesuatu yang terkait dengan Donglin Sekte, itu juga terkait dengannya. Lagi pula, dia datang dari dunia gua dan memiliki bed deving surga. Wang Lin awalnya mengira dia telah melepas tirai, tetapi dia hanya mengangkat sudut, itu masih menutupi matanya. Dia sekarang akan mengorek-ngorek tangan yang tak terlihat menghalangi matanya dan membiarkan dirinya melihat melalui celah. Mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin duduk di sebelah kolam. Dia tidak melihat Pul Donglin tetapi pada kuil Donglin di kejauhan. Auranya sepertinya menghilang dan dia memasuki kondisi yang aneh. Liu Jinbiao ada di samping Wang Lin dan tiba-tiba berbalik. Wang Lin telah menghilang dari akal sehatnya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia bisa melihatnya. Namun, dia merasa seperti Wang Lin tidak pantas berada di sini, seolah-olah dunia ini menolak Wang Lin. Dengan tubuhku menyatu dengan dunia ini, dengan indera ilahi aku berasimilasi dengan kekosongan, dengan jiwaku, ciptakan dunia, dengan mimpi-mimpiku tentang perubahan waktu, perpaduan dao mimpi Wang Lin dan flowing time menciptakan kekuatan misterius yang akan memungkinkannya untuk kembali ke masa lalu seperti di dunia gua. Wang Lin tidak tahu apakah orang lain bisa melakukan ini, tetapi dari semua orang yang dia temui, hanya dia yang bisa menggunakannya, dan dia harus meminjam kekuatan layar hantu sekte jiwa besar. Ketika Wang Lin tenggelam dalam mimpi Dao, dia diam-diam mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan. The Ghostly Cell muncul dan berputar di sekelilingnya. Mimpi ribuan tahun. Dalam mimpi Wang Lin, waktu terbalik 1000 tahun, 1000 tahun, 1000 tahun, sampai bahkan dia lupa berapa banyak waktu telah berlalu. Sekte Donglin masih menjadi Sekte Donglin. Gunung itu masih sama dan airnya masih jernih. Murid yang tak terhitung jumlahnya dari Sekte Donglin berkultivasi di pagi yang sama, menyebabkan seluruh Sekte Donglin ditutupi kabut-kabur. Tenang, damai. Ada suara ceramah Dao datang dari aula besar, tempat banyak murid mendengarkan. Di kejauhan, sinar cahaya terbang di antara gunung-gunung dan sejumlah besar kren langit terbang di udara. Di tanah, ada binatang buas kecil yang ditangkap mengeluarkan tangisan ceria. Seorang wanita cantik sedang tersenyum saat dia memberi makan pil binatang kecil. Lebih jauh lagi, di kebun ramuan Donglin Sekte, para murid merawat ramuan sesuai dengan perintah guru mereka. Ada murid Donglin Sekte berjalan naik dan turun tangga batu gunung. Ketika mereka bertemu, mereka dengan hormat akan tunduk jika itu adalah senior. Di kaki gunung, beberapa murid sekte luar tertawa ketika mereka membawa ember air. Mereka menyeka keringat di dahi mereka. Donglin Sekte yang tenang ini memberi Wang Lin perasaan yang akrab. Itu seperti gelembung yang memancarkan cahaya yang cemerlang. Detik berikutnya, langit menjadi gelap, tapi ini tidak menarik perhatian para murid Sekte Donglin. Namun, pada saat berikutnya, beberapa murid membawa ember-ember air bergetar dan jatuh ke tanah. Sesama anggota sekte saling menyapa satu sama lain membiarkan teriakan menyedihkan dan kemudian tubuh mereka menjadi berantakan berdarah dan mayat. Di langit, kebun ramuan, binatang kecil, dan dao kuliah, jeritan sengsara bergema. Seluruh Donglin Sekte seperti gelembung, tetapi pada saat ini, itu seperti tangan menyentuh gelembung, menyebabkan gelembung indah ini meletus. Begitu gelembung muncul, semua kehidupan di dalam mati. Ketika orang-orang dari Donglin Sekte meninggal, sosok buram muncul di langit, di bawah matahari.
Sosok ini memiliki matahari di belakangnya, sehingga mustahil untuk melihat dengan jelas. Wang Lin mengangkat kepalanya dalam mimpi untuk melihat penampilan sosok itu. Namun, dia hanya melihat buram dan kemudian rasa sakit memenuhi kepalanya. Rasa sakit ini adalah sesuatu yang belum pernah dia alami sebelumnya dan jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dia rasakan. Episode ke-63, dengan judul Dong Lin Po. Langsung ke dalam alurnya, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Mereka sekarang merah. Pakaiannya dipenuhi keringat dan wajahnya pucat, seolah-olah dia kehilangan kekuatan. Rasa lemah menyebar di seluruh tubuhnya. Tuan, Liu Jinbiao dengan cepat berjalan. Matanya dipenuhi dengan kejutan dan kepanikan. Berapa lama mataku ditutup? Napas Wang Lin kasar, seolah-olah bernapas pun sulit. Dia seperti manusia, dan setelah waktu yang lama, dia mengangkat tangannya, menandakan dia baik-baik saja. Liu Jinbiao ragu-ragu sejenak dan mengatakan yang sebenarnya. Kamu baru saja menutup mata kita dan sepertinya berhenti ada. Saya berbalik untuk melihat Anda dan kemudian Anda bangun. Instan. Wang Lin kaget. Dia telah menggunakan mimpi Dao berkali-kali, dan dia selalu terbenam untuk waktu yang lama, tidak pernah hanya dalam sekejap. Dia menatap Liu Jinbiao dan diam-diam merenung. Gambar buram dari Dao mimpi muncul di benaknya. Dia bahkan tidak bisa melihat penampilan orang lain, hanya garis besar. Dia hanya bisa samar-samar mengingat bahwa seseorang telah muncul, tapi memikirkannya dengan hati-hati. Itu tidak jelas, seolah-olah dia salah mengingatnya. Dia merasa seperti seseorang telah mengubah ingatannya. Pikirannya bergetar. Jika apa yang saya lihat dalam mimpi saya Dao adalah nyata, lalu siapa adalah dia? Wang Lin berpikir tentang rasa sakit dan ketidakberdayaan yang dia rasakan setelah bangun. Dia belum pernah merasakan perasaan semacam itu sebelumnya. Dia merasakan ilusi kematian, dan bahkan mantra 3 kehidupan tidak bisa membantu. Jika dia mati, dia akan benar-benar mati. Setelah waktu yang lama, Wang Lin berangsur pulih. Dia duduk di sana, menatap sekte Dong Lin, dan matanya perlahan bersinar. Suatu hari, aku akan tahu rahasia apa yang bersembunyi di dalam. Mata Wang Lin menyala dan dia melangkah ke kolam Dong Lin. Ketika dia duduk di kolam, air naik ke pinggangnya. Gelombang dingin memasuki tubuh Wang Lin. Di dalam kolam, Wang Lin mengambil napas dalam-dalam dan tidak lagi memikirkan rahasia sekte Dong Lin. Dia mulai siklus budidaya dan sepertinya menyatu dengan kolam. Dia pernah mengalami perasaan semacam ini sebelumnya. Namun, sekarang dia benar-benar terintegrasi. Wang Lin tiba-tiba memasuki keadaan yang aneh. Keadaan aneh ini mirip dengan keadaan di mana ia menciptakan Sunderet Night, namun, sekarang dia telah masuk dengan paksa dengan bantuan kolam. Dalam kondisi ini, Wang Lin tenggelam dalam rasa kebingungan. Rasanya sudah lama berlalu, atau mungkin hanya sesaat. Wang Lin membuka matanya dan ada sedikit kebingungan di dalamnya. Dia pulih beberapa saat kemudian dan melihat ke kolam di bawahnya. Itu telah kehilangan 30% airnya. Sebelum Wang Lin bertanya, Liu Jinbiao berkata, "Tuan, 3 napas waktu telah berlalu," dari memejamkan mata hingga bangun. Wang Lin mengangguk. Gagal, saya hanya tinggal dalam kondisi itu selama 3 napas, tapi tidak ada. Wang Lin mengerutkan kening. Dia samar-samar merasa bahwa banyak esensi di tubuhnya telah memperoleh sedikit kekuatan, tetapi tidak banyak. Nenek moyang Dong Lin Sekte mengatakan bahwa kolam Dong Lin terkait dengan pembudidaya asing yang disegel di sini. Ada kesempatan untuk memahami esensi khusus yang dimiliki oleh pembudidaya asing. Aku bahkan tidak melihat apa esensinya dan aku gagal untuk pertama kalinya. Leluhur Dong Lin Sekte mengatakan bahwa seseorang hanya memiliki 2 peluang untuk memasuki kolam Dong Lin dan akan mati untuk ketiga kalinya. Mengapa kamu akan mati?
Jika saya bisa mengetahuinya, mungkin saya bisa mencoba beberapa kali lagi. Wang Lin merenung saat dia duduk di dalam kolam dan menutup matanya lagi. Saat dia menutup matanya, dia memasuki kondisi aneh itu sekali lagi. Kali ini, Wang Lin tampak memasuki keadaan kebingungan. Semuanya menjadi kabur dan bahkan pikirannya menjadi kacau. Dia samar-samar bisa merasakan kekuatan aneh memasuki tubuhnya. Namun, dia hanya bisa merasakannya tetapi tidak memiliki kesempatan untuk menangkapnya. Setelah waktu yang tidak diketahui, Wang Lin yang kebingungan tiba-tiba melihat sinar cahaya di mata kirinya. Cahaya ini sangat lemah, jika seseorang tidak melihat dari dekat, tidak mungkin untuk melihat. Cahaya ini segera menarik perhatian Wang Lin, tapi dia hanya bisa melihatnya di mata kirinya. Visi di mata kanannya masih kabur dan dia tidak bisa melihat apa-apa dengan itu. Perubahan aneh ini menyebabkan hati Wang Lin bergetar, tapi dia masih fokus pada cahaya di mata kirinya. Namun, cahayanya sangat jauh. Sebelum dia bisa menangkapnya dengan jelas, dia terbangun dari keadaan itu. Saat dia membuka matanya, kata-kata Liu Jinbiao memasuki telinganya. Tuan, kali ini 5 napas. Wang Lin menatap langit di kejauhan dan berpikir lama. Cahaya yang dia lihat dengan mata kirinya masih ada di pikirannya. Mata kiri saya bisa melihat, tetapi mata kanan saya tidak bisa. Kolam Donglin ini lebih sulit daripada yang saya bayangkan. Wang Lin melihat ke kolam. Sekarang airnya tersisa kurang dari 30%. Aku ingin tahu apakah air kolam ini akan muncul lagi ketika sudah habis. Selain itu, aku telah mencoba memahami 2 kali dan gagal 2 kali. Pada percobaan ketiga, saya bertanya-tanya bahaya seperti apa yang akan terjadi. Wang Lin merenung dan kemudian melambaikan tangan kanannya. Naga laut Golden Exalt terbang dan melayang di sekitarnya. Itu telah menyusut banyak. Naga laut Golden Exalt muncul dan segera menatap Liu Jinbiao dengan kejam. Itu menggeram rendah dan tampak sangat bangga. Liu Jinbiao kaget. Melihat naga laut, dia terkesiap. Namun, matanya berbalik dan senyum muncul di sudut mulutnya. Tidak diketahui ide apa yang muncul di benaknya. Wang Lin tidak memperhatikan mereka. Dia mengirim pesan ke naga laut untuk segera menariknya keluar jika ada sesuatu yang salah. Dia menutup matanya dan membenamkan dirinya dalam kondisi aneh itu untuk ketiga kalinya. Ketika Wang Lin memasuki kondisi aneh dan kekuatan aneh di dalam air memasuki tubuhnya, kekuatan penolakan berkumpul. Ini berubah menjadi raungan yang menggema di benaknya. Raungan ini sangat keras dan berisi rasa kegilaan dan keengganan. Lian Yunjue, kau tercela. Suara ini bergema dalam pikiran Wang Lin dengan cepat. Tampaknya berubah menjadi petir menderu, menyebabkan tubuhnya bergetar. Dia merasa suara ini akan membuat pikirannya runtuh. Di bawah campur tangan suara ini, ia tidak dapat membenamkan dirinya dalam keadaan ini dan tidak dapat memahaminya. Tepat pada saat ini, kekuatan yang kuat datang dari luar. Seolah-olah cakar raksasa telah meraih Wang Lin dan menarik tubuhnya keluar dari kolam Donglin. Setelah meninggalkan kolam, suara di benak Wang Lin menghilang. Wang Lin membuka matanya dan memandangi kolam. Ekspresinya menjadi suram. Memang tidak mungkin untuk memahami ketiga kalinya. Jika saya tidak bersiap di muka dan tidak diperingatkan oleh leluhur Donglin Sekte, meskipun itu tidak berbahaya, itu masih akan membutuhkan upaya untuk pergi. Wang Lin mengerutkan kening saat dia melihat ke arah sedikit air tersisa di kolam Donglin dan merenung. Mengapa kali pertama dan kedua berbeda dari yang ketiga? Suara itu datang dari kekuatan misterius yang memasuki tubuhku dari kolam setelah bersepeda sekali. Mungkinkah ini kuncinya? Pasukan sedang memeriksa berapa kali saya memasuki kolam. Lalu bagaimana cara menilai berapa kali aku memahaminya? Dan juga, Lian Yunjue itu, nama keluarga Lian, mungkinkah itu leluhur orang gila, nama leluhur surgawi?
Mata Wang Lin bersinar dan dia melihat ke arah kolam. Saat ia merenung, air perlahan muncul di kolam sampai semua air yang hilang telah pulih. Jin Biao, turun dan coba. Wang Lin yakin bahwa dia bisa melindungi Liu Jin Biao bahkan jika dia turun untuk ketiga kalinya. Dia memberitahu Liu Jin Biao tentang bahaya untuk diperhatikan. Liu Jin Biao tidak ragu untuk melangkah maju dan duduk di dalam kolam. Setelah 4 napas, dia membuka matanya dengan bingung. Saya melihat sinar cahaya, Liu Jin Biao bergumam dan kemudian menutup matanya lagi. Kali ini, dia menghabiskan 5 napas. Ketika dia membuka matanya, ada kilatan cahaya yang jelas di matanya, tetapi dengan cepat menghilang. Sangat dekat dengan cahaya itu, tetapi tidak bisa menangkapnya. Liu Jin Biao merenung sebentar dan kemudian menutup matanya lagi. Dia berusaha memahami untuk ketiga kalinya, mengikuti perintah Wang Lin. Wang Lin memperhatikan Liu Jin Biao dengan cermat, dan waktu perlahan berlalu. 1 nafas, 2 nafas, 3 nafas, sampai nafas ke-10, ketika tubuh Liu Jin Biao mulai bergetar hebat. Wang Lin memindahkan Liu Jin Biao keluar dari kolam tanpa ragu-ragu. Sambil gemetar, mata kiri Liu Jin Biao bersinar terang. Bahkan ketika Wang Lin melihatnya, rasanya seperti sedang melihat matahari. Saya menyentuh cahaya dan sebuah suara bergema di dalam hati saya, memberitahu saya nama cahaya itu. Ini adalah awal yang absolut, awal dari segalanya, tapi tingkat kultivasi saya tidak cukup tinggi, jadi saya hanya memahaminya sedikit sebelum saya tidak tahan lagi. Liu Jin Biao mengambil napas dalam-dalam dan melihat ke kolam Donglin. Guru, saya merasa bahwa alasan saya dapat memahaminya untuk ketiga kalinya adalah karena tipu daya saya. Pada saat itu, aku menipu diriku sendiri, mengatakan pada diriku sendiri bahwa ini adalah pertama kalinya aku masuk. Dengan melakukan ini, aku menipu pencarian dari kolam. Sejak saya terbangun dari reinkarnasi saya bisa mengerahkan tipu daya saya pada orang lain. Apakah Tuan ingin mencoba? Liu Jin Biao sepertinya telah memahami sesuatu, dan dia memandang Wang Lin. Wang Lin merenung sebentar dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia memiliki pemahaman tentang dao penipuan dan juga sedikit memahami dalam mimpi dao. Dia tahu metodenya, dan dengan tingkat kultivasinya, dia tidak membutuhkan bantuan Liu Jin Biao. Dengan satu langkah, Wang Lin membenamkan dirinya di genangan air untuk keempat kalinya. Ketika kekuatan aneh memasuki tubuhnya, ia menggunakan dao penipuan untuk menipu air dan membenamkan dirinya dalam keadaan aneh itu. Segera, dia melihat cahaya di mata kirinya, cahaya bergerak semakin dekat dan lebih dekat dengannya. Sebuah suara rendah bergumam dalam pikiran Wang Lin. Saya telah berjalan melalui dunia dan menyaksikan ratusan juta matahari terbit dan memahami esensi awal absolut. Episode ke-64, dengan judul Awal dan Akhir, langsung ke dalam alurnya. Saat suara itu bergema di pikiran Wang Lin, cahaya yang dia lihat di mata kirinya menjadi lebih terang. Seolah-olah seluruh tubuhnya diselimuti oleh cahaya yang bersinar ini. Pemahaman terhadap awal absolut secara bertahap muncul ketika Wang Lin diselimuti oleh cahaya ini. Ini bukan warisan, tetapi tampilan dari esensi awal absolut lengkap sebelum Wang Lin. Berapa banyak yang bisa dipahami tidak ada hubungannya dengan Pul Donglin, itu semua tergantung pada individu. Mungkin beberapa orang bisa melihat cahaya pertama kali dan akan mendapatkan pemahaman tentang permulaan absolut. Mungkin setelah mereka pergi, benih dari permulaan absolut akan muncul di hati mereka. Beberapa orang akan seperti Wang Lin, yang tidak memperoleh apa-apa dan kekuatan esensi mereka sedikit meningkat. Tetapi beberapa orang mungkin memperoleh mayoritas pemahaman tentang esensi awal absolut hanya dalam 2 upaya. Mereka tidak akan hanya mengambil benih, tetapi benih yang berkecambah. Wang Lin tidak tahu apakah ada yang pernah mengambil esensi awal absolut lengkap.
Pada saat ini, dia tenggelam dalam keadaan yang aneh dan sepertinya telah melupakan segala sesuatu di sekitarnya. Pandangan mata kirinya kabur, tetapi mata kirinya mengandung tahap-tahap dari esensi awal absolut khusus. Wang Lin telah melupakan berlalunya waktu. Ketika dia dipaksa untuk terbangun oleh kekuatan di dalam kolam Donglin, cahaya di mata kirinya bertahan satu napas sebelum menghilang. Masih perlu sedikit lagi, mata Wang Lin bersinar cerah saat dia menutup matanya untuk memahami di dalam kolam untuk kelima kalinya. Dia membenamkan diri dan menggunakan dao penipuan untuk menghindari inspeksi kolam. Kali ini, Wang Lin langsung melihat cahaya tak berujung di depan mata kirinya. Awal yang absolut lahir dari kehampaan. Dahulu kala, sebelum ada surga, orang-orang zaman dahulu memandang matahari dan menyembahnya untuk mendapatkan panasnya. Hasilnya, kekuatan permulaan absolut muncul. Kekuatan ini sangat misterius. Itu terwujud ketika nenek moyang menyembah matahari untuk pertama kalinya dan ketika matahari pertama kali muncul. Kekuatan awal absolut secara bertahap berubah. Seiring berlalunya waktu dan orang-orang misterius muncul, jalan-jalan surga berubah sampai hukum permulaan absolut muncul. Hukum permulaan absolut menyebabkan matahari terbit dan tenggelam. Namun, ketika saya amati, saya memahami bahwa naik turunnya matahari disebabkan oleh hati seseorang. Karena jantung bergerak, bumi bergerak, sehingga langit bergerak. Kemudian matahari yang tidak bergerak pun mulai bergerak naik turun. Saya terus memahami dan menyaksikan matahari terbit berkali-kali. Saya memahami asal mula terbitnya matahari. Esensi awal absolut ini adalah sumber dari semua panas dari cahaya. Wang Lin tenggelam dalam suara ini, dan dia jelas melihat cahaya di mata kirinya benar-benar menyelimutinya. Dalam cahaya itu, seolah-olah dia sedang menonton ratusan juta matahari terbit. Selama ratusan juta matahari terbit, Wang Lin merasakan aura. Aura ini adalah keberadaan yang lurus dan lurus. Mereka yang terbenam dalam aura ini harus menjadi orang yang benar. Mereka mungkin tidak mendukung dunia, tetapi mereka akan menjadi orang yang bisa hidup dengan semua keputusan mereka. Setelah waktu yang lama, Wang Lin membuka matanya dari pemahaman kelima. Ketika dia membuka matanya, cahaya di mata kirinya bertahan selama puluhan napas sebelum perlahan menghilang. Ketika Liu Jinbiao melihat cahaya Wang Lin, hatinya bergetar, tidak berani melihatnya. Bahkan naga laut Golden Exalt menghindari cahaya. Di mata kiri Wang Lin, di bawah cahaya, garis besar matahari perlahan terbentuk. Namun, ketika cahaya menghilang, garis tidak dapat terbentuk. Aku bukan orang asing pada permulaan absolut, kembali ke dunia gua. Ketika aku menciptakan Sunderet Night, itu berisi kekuatan permulaan absolut. Sejak itu, pemahamanku perlahan meningkat. Kemudian, ketika saya tiba di benua astral abadi, malam minggu saya mengandung iman. Saya tidak berharap awal absolut ini juga menghasilkan esensi. Esensi adalah sesuatu yang Anda pahami sampai tingkat yang sangat mendalam sehingga Anda dapat melihatnya dan menggunakannya dengan lambaian tangan Anda. Wang Lin bergumam ketika ia membenamkan dirinya sendiri di Donglin Pool untuk keenam kalinya. Waktu berlalu, Wang Lin membenamkan dirinya di kolam Donglin. Karena jumlah waktu meningkat, waktu dia tinggal setiap kali meningkat pesat. Pada hari kedua, tepat sebelum fajar, saat langit masih gelap, Wang Lin membuka matanya di dalam kolam Donglin. Mata kirinya melepaskan cahaya tanpa akhir dan matahari muncul di dalamnya. Langit awalnya gelap dan matahari belum muncul, masih perlu waktu lagi untuk muncul. Namun, ketika mata Wang Lin terbuka, cahaya dari mata kirinya bersinar. Seolah-olah Wang Lin telah menggantikan matahari dan mengusir kegelapan dari dunia setengah jam lebih awal. Memahami esensi awal absolut berarti Anda dapat mengendalikan terbitnya matahari dan membalikkan siang dan malam. My Sunderet Night hanya mantra sebelumnya, tapi sekarang,
setelah memahami awal absolut, itu bisa menggantikan lari. Wang Lin bergumam ketika cahaya dari mata kirinya menyelimuti seluruh tubuhnya. Liu Jinbiao dan naga laut telah lama mundur dan tidak berani mendekat. Wang Lin ditutupi oleh cahaya yang terang seperti matahari terbit saat ia terbang ke langit. Dalam proses naik, kegelapan di langit menghilang lapisan demi lapisan seolah-olah mundur. Kegelapan di atas bumi tampak meleleh di bawah matahari terbit yang dibentuk oleh Wang Lin, mengungkapkan bumi di bawah. Ketika sinar matahari dari matahari Wang Lin menyapu kuil Donglin dan menyelimutinya, leluhur Donglin Sekte yang duduk di dalam membuka matanya. Dia melihat cahaya di luar kuil dan diam-diam merenung. Bahkan aku tidak tahu apakah cahaya yang mengusir kegelapan ini adalah matahari atau mantra yang sebenarnya, dia telah memahaminya. Saat Wang Lin naik ke udara, dunia menjadi cerah dan semua kegelapan menghilang. Proses ini berlangsung sekitar 1 batang dupa waktu, kemudian matahari terbit yang sebenarnya perlahan muncul di kejauhan. Pada titik ini, 2 matahari berada di langit. Wang Lin berbalik dan melihat matahari terbit di belakangnya, dan matanya bersinar terang. Dia menyaksikan matahari terbit tinggi ke langit sebelum dia menutup matanya. Apakah ini esensi awal mutlak? Saya mengerti. Cahaya di sekitar Wang Lin menghilang dan dia menutup matanya. Dia berdiri di langit sepanjang hari. Hanya setelah matahari turun dan dunia secara bertahap diliputi oleh kegelapan malam, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam kembali ke kolam. Jika awal mutlak adalah matahari terbit, maka pasti ada esensi khusus lain yang mengendalikan matahari terbenam. Mata Wang Lin menyala dan dia membenamkan dirinya di dalam kolam Donglin. Kali ini, ketika dia menggunakan Donglin Pool, mata kirinya bersinar cerah, tetapi penglihatan di mata kanannya masih buram. Tidak ada yang bisa dilihat. Jika apa yang saya lihat di mata kiri saya adalah cahaya matahari terbit, maka mata kanan saya harus melihat kegelapan malam. Segera, Wang Lin terbangun, tetapi ia tidak menyerah dan mencoba lagi dan lagi. Tidak sampai larut malam, ketika seluruh dunia diam, bahwa Wang Lin memejamkan mata dan membenamkan dirinya di kolam Donglin. Penglihatan di mata kanannya tidak lagi buram tetapi secara bertahap menjadi gelap. Kegelapan ini membentuk kontras yang tajam dengan mata kirinya. Sebaliknya, pikiran Wang Lin tampaknya terbelah 2. Satu mewakili cahaya matahari terbit dan yang lain mewakili kegelapan setelah matahari terbenam. Aku berjalan melewati kekosongan dan melihat kegelapan setelah matahari terbenam. Setelah permulaan yang absolut, datanglah akhir yang absolut, esensi akhir yang absolut mewakili semua kegelapan. Suara rendah bergema di dalam pikiran Wang Lin lagi dan tetap hidup. Waktu berlalu, Wang Lin telah tinggal di kolam Donglin selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini, setiap kali matahari terbit, ia akan naik ke langit dan berubah menjadi matahari yang mengusir kegelapan. Ketika matahari terbenam, dia diam-diam akan duduk di kolam, menonton malam melahap cahaya. Waktu 3 bulan, ratusan matahari terbit dan terbenam. Berkat sensasi aneh dari Donglin Pool, Wang Lin perlahan-lahan mendapatkan pemahaman mendalam tentang esensi ujung absolut. Namun, tidak seperti awal absolut, 3 bulan masih jauh dari cukup baginya untuk mendapatkan esensi akhir absolut. Karena ini, ia telah memperoleh penguasaan awal atas esensi awal absolut, dan pemahamannya menjadi lebih mendalam setelah 3 bulan. Namun, dia masih merasakan dan menangkap esensi akhir absolut. Wang Lin tidak terburu-buru untuk pergi. Dia memutuskan untuk tinggal di sini dan mengamati perubahan siang dan malam. Terkadang, dia akan membenamkan dirinya di dalam Donglin Pool untuk memahaminya. Sama seperti ini, 8 tahun berlalu dalam sekejap. Selama 8 tahun ini, tidak ada tamu baru datang ke Sekte Donglin, dan nenek moyang Sekte Donglin tidak datang mengganggu Wang Lin. Wang Lin melewati 8 tahun ini dengan tenang. Selama 8 tahun,
Liu Jinbiao telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui dan bergaul dengan naga laut Golden Exalt dengan sangat baik. Bahkan memungkinkan Liu Jinbiao duduk di punggungnya dan membawanya keluar untuk melihat dunia. Setelah 8 tahun, 5 tahun berlalu. Episode ke-65, dengan judul Datang Lagi, langsung ke dalam alurnya. Bagi para pembudidaya, 13 tahun hanyalah kilasan. Selama 13 tahun terakhir, Wang Lin telah memahami esensi awal absolut, jadi dia sekarang memiliki satu esensi khusus lagi. Adapun esensi akhir mutlak, setelah 13 tahun dan menonton malam melahap cahaya lebih dari 4.000 kali, Wang Lin belum sepenuhnya menguasainya, tetapi ia telah mendapatkan beberapa pemahaman dengan bantuan Dong Lin Po. Dalam 13 tahun pemahaman ini, suara rendah itu tidak pernah muncul lagi. Wang Lin sedang duduk di luar, di altar di luar kolam Dong Lin. Tingkat kultivasinya tetap sama selama 13 tahun terakhir, tetapi untuk beberapa alasan, ketika ia mengamati matahari terbit dan terbenam, rambutnya perlahan tumbuh lebih panjang. Setelah waktu yang lama, dia membuka matanya. Mata kirinya mengandung matahari terbit, sementara mata kanannya dipenuhi dengan kegelapan. Kedua mata aneh ini menyebabkan Wang Lin terlihat sangat aneh. Esensi awal absolut dapat menyatu dengan esensi pembantaian dan pembatasan untuk menjadi esensi keempat di dalam tubuh esensi sejati guntur. Adapun esensi ujung absolut, saya belum sepenuhnya memahaminya dan hanya memperoleh sedikit penyelesaian, tapi saya masih bisa memadukannya. Mungkin kultivasi saya akan membuat terobosan karena tubuh esensi sejati guntur saya akan memiliki 5 esensi, ekspresi Wang Lin tenang. Alasan dia datang ke Dong Lin Sekte adalah untuk menemukan kesempatan untuk menemukan terobosan di tingkat kultivasinya. Begitu dia menemukan kesempatan ini dan tingkat kultivasinya meningkat, dia bisa menuju ke pengadilan Empyrean untuk menyelesaikan persiapannya untuk menuju ke ibu kota kekaisaran. Saat Wang Lin duduk di sana, sebuah bayangan muncul di tubuhnya. Guntur melengkung saat esensi petir sejatinya berjalan keluar dan duduk di seberangnya. Esensi guntur tubuh sejati memiliki ekspresi dingin dan guntur menutupi tubuhnya. Ketika Wang Lin melihat tubuh esensi sejati ini, dia tidak bisa menahan rasa kehancuran di hatinya. Pembantaian guntur di dalam tubuh esensi guntur ini benar berisi kekuatan penghancuran yang tak terlukiskan. Saya sangat asing dengan Wang Lin melihat tubuh esensi guntur yang sebenarnya. Mengenakan jubah putih yang sama dengannya. Setelah merenung sejenak, Wang Lin mengangkat tangan kanannya dan melambai pada tubuh esensi sejati guntur. Karena kamu mengandung esensi pembantaian dan petir diisi dengan kehancuran, kamu harus mengenakan jubah hitamku sejak awal aku. Jadilah penjelmaan dari kegelapan dan membuatnya lebih mudah untuk memahami esensi akhir mutlak yang misterius. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, jubah putih esensi tubuh guntur yang sebenarnya berubah menjadi hitam seolah-olah kegelapan telah melahap semua cahaya. Ketika jubah esensi tubuh petir benar berubah menjadi benar-benar hitam, kekuatan destruktif di dalam tampak sedikit lebih intens. Saat Wang Lin diam-diam melihat tubuh esensi sejati gunturnya, awal absolut di mata kirinya diam-diam terbang di antara dia dan tubuh esensi sejati. Setelah beberapa saat, itu terbang ke tubuh esensi sejati gunturnya. Esensi guntur tubuh sejati gemetar dan cahaya menusuk bersinar dari tubuhnya. Cahaya itu tampaknya memicu kekuatan penolakan dengan kehancuran di dalam tubuh esensi guntur sejati. Wang Lin mengamati sejenak tetapi tidak memperhatikannya. Mata kanannya langsung berubah menjadi gelap seperti tinta dan kegelapan mengembun di tangan kanannya menjadi garis besar matahari. Hanya saja, ini adalah matahari hitam. Dengan lambaian tangannya, matahari hitam terbang menuju tubuh esensi gunturnya yang sebenarnya dan mulai menyatu dengannya. Namun, seperti matahari hitam menyatu dengan tubuh esensi sejati guntur,
akal ilahi Wang Lin tiba-tiba menyebar. Itu memberikan tekanan kuat pada esensi guntur tubuh sejati sehingga esensi akan melebur sesuai dengan kehendaknya. Meskipun matahari gelap tidak memiliki banyak esensi, mungkin itu segera diserap oleh guntur pembantaian karena mirip dengan kehancuran. Guntur pembantaian berubah sekali lagi. Guntur pembantaian adalah keberadaan yang bisa menghancurkan dunia dan merobek kehampaan. Setelah berintegrasi dengan esensi ujung absolut, aura destruktif menyebar dari tubuh sejati esensi guntur, dan bahkan perasaan ilahi Wang Lin merasa seperti dia tidak bisa lagi menekannya. Membantai semua kehidupan dan menghancurkan dunia. Pisahkan cahaya sehingga malam itu menyelimuti dunia dan mengubah segalanya menjadi kehancuran. Ini adalah kekuatan penuh esensi guntur tubuh sejati yang telah dibuat Wang Lin. Namun, kekuatan ini terjebak di dalam tubuh esensi sejati karena esensi pembatasan, seperti segel. Setelah kekuatan ini lolos, itu akan menciptakan bencana yang mengerikan. Esensi guntur tubuh sejati hampir tidak seimbang dengan esensi pembatasan yang menyegel tubuh. Namun, sekarang esensi akhir mutlak ditambahkan, keseimbangan yang sudah retak ini langsung runtuh. Namun, Wang Lin tidak mengharapkan semua ini. Ketika esensi restriksi tidak bisa lagi mengandung kehancuran dan runtuh, cahaya dari esensi awal absolut menyatu dengan esensi restriksi. Segel baru diciptakan untuk membentuk keseimbangan terhadap kehancuran sekali lagi. Di bawah penyegelan dan penolakan yang konstan ini, tubuh sejati esensi petir Wang Lin seperti api yang siap meletus. Itu seperti manusia yang memegang api di tangan mereka. Anda bisa mengendalikannya, atau terbakar oleh api. Penghancuran dan segel, kegelapan dan cahaya. Pada saat ini, esensi guntur tubuh sejati hampir tidak mencapai keseimbangan. Meskipun esensi awal absolut telah menyatu dengan esensi pembatasan, itu tidak cukup kuat untuk menahan pembantaian dan esensi akhir absolut. Bahayanya belum hilang, tetapi Wang Lin harus melakukan ini. Dari saat dia secara tidak sengaja menciptakan pembantaian guntur, ditakdirkan bahwa tubuh sejati esensi ini akan sangat berbeda dari tubuh sejati 5 elemen. Dalam esensi petir tubuh sejati, 4 esensi khusus telah bergabung bersama untuk melawannya. Ketika mereka hampir tidak berhasil menyatu menjadi satu, tubuh esensi sejati membuka matanya. Mata kirinya terang dan mata kanannya gelap. Itu melangkah ke arah Wang Lin dan tumpang tindih dengannya seolah itu transparan. Lalu ia duduk dan menyatu dengan Wang Lin. Pada saat ini, tingkat budidaya Wang Lin tiba-tiba meningkat dari Void Tribulan tahap awal. Ketika tingkat kultivasinya meningkat, dunia berubah warna dan awan di atasnya tersebar. Langit di atas Donglin Sekte beberapa kali gelap dan kadang-kadang cerah. Itu berganti-ganti antara terang dan gelap sampai gemuruh datang dari tubuh Wang Lin. Embusan angin yang kencang menyebabkan rambut dan pakaiannya bergetar. Dia telah menembus ke tahap pertengahan Void Tribulan. Wang Lin tiba-tiba berdiri dan perubahan di dunia menghilang tanpa jejak. Semuanya kembali normal, tidak ada angin, tidak ada yang bergerak, dan itu diam. Dia berdiri di sana, dan setelah waktu yang lama, dia pindah. Naga laut Golden Exalt yang bahkan lebih mengagumi Wang Lin terbang ke depan, jadi Wang Lin menginjak kepalanya. Liu Jinbiao menelan ludah dan juga memandang Wang Lin dengan kagum. Kekaguman ini adalah cara yang sama ia rasakan di dunia gua, dan tidak ada bedanya di sini di benua astral abadi. Dia dengan cepat tiba di belakang naga laut dan dengan hormat berdiri di belakang Wang Lin. Kultivasinya sebagian besar telah pulih selama 13 tahun terakhir karena ingatannya dan menyenangkan naga laut untuk mendapatkan bantuannya. Naga laut naik ke udara saat Wang Lin berdiri di atas kepalanya. Dia menatap sekte Donglin dan Donglin Pool di bawah ini. Setelah beberapa saat, dia menggenggam tangannya dan membungkuk di kolam Donglin. Meskipun senior sudah mati,
Rahmat senior telah memberi saya adalah sesuatu yang saya tidak akan lupa. Tatapan Wang Lin jatuh pada kuil Dong Lin, dan untuk sesaat, dia melihat pria tua yang kesepian dan sedih. Wang Lin menghela nafas dan naga laut terbang ke kejauhan di bawah perintah Wang Lin. Di belakang Wang Lin, desahan yang mengandung kesunyian dan kesedihan yang tak terhitung jumlahnya bertahun-tahun, bersama dengan rasa kegigihan yang bahkan lebih kuat, bergema. Karena kesepiannya, ia telah menciptakan mimpi dari ingatannya untuk menemaninya. Karena kesedihannya, ia tetap berada di sekte yang sudah mati ini saat ia mengingat ingatannya dan diam-diam berjaga. Karena kegigihannya, bahkan jika puluhan ribu tahun berlalu, kebencian dan kegilaan yang tersembunyi dalam dirinya tertanam dalam dirinya seperti kata-kata itu di loh batu. Wang Lin pergi, tapi dia tidak meninggalkan benua Sage besar, dia hanya duduk di puncak gunung. Dengan naga laut Golden Exalt sebagai penjaga, dia meletakkan batasan di sekelilingnya. Saat matahari terbit di timur, dia menutup matanya. Aku akan mencoba pengadilan Empyrean. Saat itu, saya melewati istana keempat. Saya bertanya-tanya berapa banyak saya dapat menembus saat ini. Wang Lin memejamkan matanya dan menenangkan fluktuasi kekerasan dari peningkatan level kultivasi. Setelah 3 bulan, ia mulai mengenal tingkat kultivasinya saat ini. Dia mengangkat tangan kanannya dan melambaikan tangan, menyebabkan mantra muncul. Pada tahap awal Void Tribulan, karena batas level kultivasi saya hanya bisa menggabungkan 13 mantra. Sekarang saya berada di tahap pertengahan Void Tribulat, berapa banyak yang bisa saya gabungkan, berapa banyak dengan bantuan esensi tubuh sejati dan esens, mata Wang Lin bersinar dengan harapan. Setelah mengambil napas dalam-dalam, Wang Lin menutup matanya dan indera ilahinya berkumpul di kepalanya. Dia membentuk tubuh yang tidak terlihat dan menyerbu ke langit. Kali ini, aku harus menjadi terkenal dalam satu gerakan. Kali ini, aku harus membuat semua Empyrean Exalt melihat dan menonton. Kali ini, aku akan menjadi peringkat 1 di antara Empyrean Exalt. Kali ini, aku akan menjadi Empyrean Ascendan ke-49. Kali ini, aku akan menggunakan kekuatan armor jiwa Heavenly Bull. Petik 2. Perasaan ilahi Wang Lin pergi ke langit seperti kolom gas yang tak terlihat. Dia terus memanjat sampai pikirannya bergetar. Ketika visinya menjadi jelas lagi, dia melihat pengadilan Empyrean yang akrab. Dia melihat istana melayang di langit dan ratusan Empyrean Exalt duduk di luar istana pertama. Demikian pula, Exatle Empyrean ini melihat Wang Lin, yang telah tiba di barisan transfer kuno. White sama dengan Heir Empyrean Exalt. Aku ingat dia melewati 4 lantai pertama dari belakang ke belakang sebelumnya. Saya pikir dia akan mencoba istana kelima, tetapi dia menyerah dan pergi. Dia mungkin tahu dia tidak bisa lewat dan pergi sendiri. Kali ini, dia pasti telah mendapatkan beberapa wawasan dan menemukan kepercayaan diri untuk melewati istana kelima. Itu dia. Di luar istana pertama, ada seorang pria paruh baya berpakaian hitam. Dia tampaknya memiliki kepribadian yang sombong, jadi tidak ada orang di sekitarnya. Dia adalah orang pertama yang melihat Wang Lin tiba. Namanya Zulin. Saat itu, ia telah melewati istana ke-7 tetapi berhenti di ke-8. Sampai di sini dulu ceritanya, dan tunggu kelanjutan cerita selanjutnya. Selamat beraktivitas dan terima kasih.